Yes, welcome back with Ronald Hutagalung. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang hal penting untuk kita lakukan ketika kita akan menyiapkan diri untuk mengembangkan diri selama bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu adalah bagaimana menyiapkan goal di bulan Ramadan. Nah, goal itu apa sih? Goal itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, ingin kita wujudkan, ingin kita hasilkan. Sehingga kalau kita kemudian punya target nih, bagaimana kemudian Ramadan kita itu betul-betul optimal, betul-betul maksimal, ya kita butuh untuk yang namanya punya goal terlebih dahulu, target terlebih dahulu. Oke, nah sekarang hal pertama yang kita butuhkan untuk membuat kurikulum pengembangan diri di bulan Ramadan adalah kita harus tahu dulu apa yang menjadi goal kita, target kita. Goal di dalam Ramadan ini bisa macam-macam. Sesuatu yang pertama bisa berkaitan dengan spiritual kita, ya. Kemudian bisa berkaitan dengan kesehatan kita, kemudian mungkin keuangan kita, dengan sosial kita, dengan pikiran kita. Jadi bisa macam-macam. Nah, saya beri contoh misalnya, apa sih yang bisa kita masukkan ke dalam goal kita di dalam mengembangkan diri selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah misalnya mungkin kamu bisa buat plan untuk belajar sesuatu yang spesifik. Nah, apa itu? Bisa pertama sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kamu kerjakan, dengan karir kamu. Contoh, kalau misalnya kamu adalah seorang banker ya, kerja di bank, maka mungkin kamu tertarik untuk bagaimana bisa memanfaatkan selama bulan Ramadan, kamu belajar sesuatu yang di luar dari apa yang sudah kamu lakukan sehari-hari. Misalnya mungkin kamu belajar tentang manajemen, kamu belajar tentang leadership, kamu belajar tentang komunikasi. Nah, itu adalah hal yang bisa kamu agendakan selama 1 bulan ke depan menjadi fokus pembelajaran kamu. Atau kamu bisa misalnya mungkin gunakan apa yang kamu sukai. Kamu bisa belajar sesuatu yang kamu minati itu. Kamu misalnya senang dengan tanaman dan kamu pengen bagaimana selama bulan Ramadan kamu bisa betul-betul menguasai, betul-betul memahami hobi kamu. So mungkin kamu bisa misalnya cari buku atau lihat YouTube yang berkaitan dengan hobi kamu. Nah, prinsipnya memanfaatkan bulan Ramadan untuk belajar sesuatu yang kamu butuhkan. Itu yang pertama. Nah, kedua, kamu bisa gunakan misalnya belajar bahasa Inggris, praktek bahasa Inggris itu sebagai goal kamu itu. Ya, jadi jadikan itu sebagai goal. Bagaimana dalam 1 bulan saya akan praktis setiap hari. Karena selama ini mungkin sulit untuk mencari waktu khusus belajar hal itu. Atau misalnya kamu punya agenda bagaimana setiap hari itu menambah vocabulary sekian banyak sehingga di akhir Ramadan kamu bisa punya sekian vocabulary. Contoh misalnya kamu agendakan saja setiap hari 10, so berarti dalam 30 hari kamu sudah punya 300 kosakata baru yang tentunya kamu akan jauh lebih bisa mudah berkomunikasi dengan bahasa Inggris ketika kamu punya tambahan 300 kosakata baru lagi. Karena kamu mengagendakan selama bulan Ramadan kamu menambah 10 kosakata baru. Nah, jadi kamu bisa gunakan goal untuk melatih sebuah keterampilan sebagai bagian dari program pengembangan diri yang kamu lakukan di bulan Ramadan. Apalagi, kamu bisa misalnya mungkin punya agenda. Oke, saya pengen bagaimana selama bulan Ramadan saya bisa belajar bisnis gitu. Jadi kamu mungkin bisa merancang satu program di mana, wah ini serunya apa ya ketika bulan Ramadan. Kita bisnis apa ya? Ataupun kita manfaatkan untuk mencari uang gitu. Misalnya mungkin kamu bikin bisnis kecil-kecilan, kamu jualan menu buka puasa, ataupun kamu jualan menu sahur. Nah itu adalah sesuatu yang juga akan mengembangkan diri kamu untuk tidak hanya kemudian menjadi seperti kamu tahun lalu atau sebelumnya, tapi menjadi pribadi yang baru setelah Ramadan selesai. Nah, atau kamu bisa juga misalnya gunakan kesempatan Ramadan itu untuk menguasai skill baru. Buat kamu yang, wah, udah lama sih pengen sekali belajar main gitar.
Nah, dengan waktu luang yang ada kamu bisa gunakan untuk main gitar. Apalagi ya, misalnya mungkin kamu pengen bagaimana ketika di bulan Ramadan ini tubuh kamu itu bisa lebih langsing. Nah, jadi itu juga bisa jadikan bagian di dalam program Ramadan kamu, sehingga kamu misalnya mungkin agendakan itu ada exercise rutin yang kamu lakukan setiap hari, ataupun misalnya kamu buat program jogging atau apapun yang pada prinsipnya akan membuat kamu semakin dekat kepada goal yang kamu inginkan. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi hal pertama yang kita butuhkan untuk membuat kurikulum pengembangan diri selama bulan Ramadan adalah tentukan dulu goal Ramadan kamu akan seperti apa. Ya, apa goalnya, apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu targetkan. Selain kamu harus pastikan memanfaatkan Ramadan ini untuk punya banyak amal ibadah sehingga dosa-dosa kita diampuni dan punya banyak amal ibadah sehingga kita punya banyak pahala dan tentunya yang lainnya yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya juga untuk pengembangan diri. Oke, itu saja video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.